Tapi saya bilang di dalam tulisan saya, yang kita butuhkan bukan hanya Siberia, tapi juga Siberia. Apa Siberia itu? Siberia itu adalah sebuah daerah di Uni Soviet yang bisa minus puluhan derajat minus. Itu tempat penjahat-penjahat Soviet waktu itu dihancurkan, dimatikan di sana. Jadi tugas kita adalah kalau berkuasa, kita tangkapin semua ini orang-orang penjahat-penjahat ini. Kita masukkan mereka ke penjara, ke pulau-pulau, buru pulau apa, kita kasih bila perlu nyamuk malaria yang banyak di sana. Kita harus balas ini, karena nggak boleh orang merampok tanpa ada hukuman, itu bahaya, bahaya itu. Pejabat-pejabatnya Anies, kawannya Anies mau jadi kok ikut jadi konglomerat dan lain-lain. Tidak, kita harus bilang sama Anies, Anies, kami mendukung Anda untuk membuat seluruh rakyat miskin menjadi kaya. Yang kedua kita perubahan apa? Ya, saya banyak menulis, mungkin mudah-mudahan silahkan teman-teman itu membaca tulisan saya, di googling aja Sagana Nainggolan, tulisan saya keluar semua. Pertama yang paling penting adalah bagaimana pikiran Anies itu meluruskan jalan untuk keadilan sosial. Ya, keadilan sosial itu. Orang bilang rakyat di Tanah Merah itu adalah penjahat karena mereka mengambil tanah negara, tanah pelumpang. Ya kita tanya, yang sebelahnya rakyat itu Agung Podomoro, Kelapa Gading, dan lain-lain kok bisa? Kok rakyat Tanah Merah dibilang penjahat, yang situ nggak jahat? Kan kita cuma gitu aja nanyanya, karena apa? Karena itu tanahnya sama, dulunya tanah kosong, ya. Waktu saya komisaris di pelabuhan, Pelindo, saya pernah komisaris di pelabuhan Pelindo, itu saya tahu itu tanah itu sampai 1970-an itu semua tanah Pelindo. HPL-nya Pelabuhan Indonesia 2 sampai Kelapa Gading. Jadi semua datang ke sana itu sebenarnya main sulap menyulap hak itu. Nah, kenapa orang kaya, konglomerat, penguasa tanah-tanah properti dianggap legal? Kenapa orang miskin yang hidup susah, hidup sempit-sempit dianggap sebagai penjahat? Ini yang kita harus bongkar. Jadi perjuangannya Yusuf Legur dan kawan-kawan dan kita semua, bukan hanya Anies menang, tapi Anies menang untuk membuat rakyat jadi kaya. Rakyat miskin jadi kaya. Tidak boleh kita itu berpikir untuk jadi pejabat-pejabatnya Anies, kawannya Anies mau jadi kok ikut jadi konglomerat dan lain-lain. Tidak, kita harus bilang sama Anies, Anies, kami mendukung Anda untuk membuat seluruh rakyat miskin menjadi kaya. Wah, ini mau ngomong kosong, apakah bisa? Masih ada waktu nggak? 5 menit? Enggak, 10 menit. Jadi gini, perusahaan apa yang paling kaya di dunia? Ada yang tahu nggak? Yang pernah tercatat di dunia. Namanya Vereniging Oost-Indies Company. Boleh googling. Kalau saya ini salah, googling. Perusahaan apa yang pernah paling kaya di dunia? Namanya VOC. Vereniging Oost-Indies India. Perusahaan Belanda di Hindia Belanda.
paling kaya di dunia. Sekian triliun dolar, coba di googling kasih tahu sama saya, paling kaya, coba. Ya, pokoknya dia paling kaya di dunia sampai ada yang ada sana. Kenapa dia bisa kaya? Karena dia menjajah Indonesia. Belanda itu 25% di bawah laut, Bu. Saya pernah menjadi penduduk Belanda, penduduk Rotterdam saya. Istri saya orang Belanda. Saya penduduk Rotterdam. Mereka kaya karena menjajah Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya membuat rakyatnya itu kaya raya, nggak ada masalah. Yang masalah ini pejabatnya pengen kaya sendiri, rakyatnya dibiarin miskin. Ini yang terjadi sekarang. Lihat orang baru eselon berapa itu, yang kemarin, yang kepala kantor ini loh, pertanahan Jakarta Timur. Istrinya di mana-mana, di Swiss, di apa segala masuk. Ini pajak Rafael Alun. Ini masa ada uang pejabat puluhan miliar masih eselon 3. Itu udah sinting, dan itu bukan individu, itu gerombolan rame, bukan oknum. Makanya saya bilang itu bukan oknum, ini sudah kejahatan sistematis dan terstruktur dari kerajaan Jokowi, dari rejim Jokowi ini. Ya ini udah kejahatan bersama. Jadi yang perlu dibongkar oleh Anies nanti bukan lagi semata-mata persoalan kecil-kecil, tapi bagaimana melakukan reformasi total. Elit bangsa ini harus direvolusi, bukan mentalnya tapi akhlaknya. Revolusi akhlak, bukan revolusi mental, itu sudah bohong. Revolusi mental Jokowi bohong. Semua sekarang elit-elit itu berpora-pora, berpesta-pora. Nah itu yang dilakukan Anies. Berat buat Anies. Jadi Yusuf Legur jangan main-main. Membuat begini ini dosa buat kita kalau kita tidak bisa mengontrol. Itu yang pertanyaan Teguh tadi. Bolehkah saya mengkritik Anies? Boleh. Saya menulis, waktu Anies menulis di Kompas tentang Sebira, saya membuat tulisan Sebira atau Siberia. Boleh di googling, Siberia. Apa itu Sebira? Sebira itu adalah bagaimana Anies menjadikan pulau terpencil di Kepulauan Seribu menjadi makmur. Tapi saya bilang di dalam tulisan saya, yang kita butuhkan bukan hanya Sebira, tapi juga Siberia. Apa Siberia itu? Siberia itu adalah sebuah daerah di Uni Soviet yang bisa minus puluhan derajat minus. Itu tempat penjahat-penjahat Soviet waktu itu dihancurkan, dimatikan di sana. 500.000 orang penjahat-penjahat di Uni Soviet dibunuh di pulau Siberia itu. Jadi tugas kita adalah kalau berkuasa, kita tangkapin semua ini orang-orang penjahat-penjahat ini. Kita masukkan mereka ke penjara, ke pulau-pulau, buru pulau apa, kita kasih bila perlu nyamuk malaria yang banyak di sana. Kita harus balas ini. Karena nggak boleh orang merampok tanpa ada hukuman, itu bahaya. Bahaya itu. Nggak boleh, bukan saya dendam atau apa. Tidak boleh kita tidak menghukum. Yang baik, yang memang dia itu kaya karena dia memang profesional, dia memang baik karena ini, ya kita bilang ya, memang gak ada masalah. Yang kita bilang ini adalah menggunakan negara untuk memperkaya diri. Kita selidikin itu. Bagaimana anaknya Jokowi punya uang ratusan miliar, diselidikin. Pisang. Dari jualan apa? Pisang. Martabak. Bagaimana orang jual martabak bisa punya uang ratusan miliar? Nggak mungkin. Hah? Iya, makanya maksud saya. Jadi supremasi hukum dibenerin, birokrasi dibenerin, orang-orang yang lama, yang jahat, kita penjarakan semua, ya kan? Tapi kita tidak melakukan itu, ya, dengan maksud kita itu di luar proses-proses demokrasi. Yang ini yang kesalahan daripada yang sekarang. Ya, dia ini mungkin ada dendam-dendam genetika terhadap masa lalu, isu-isu komunis tahun 6566 apa segala ya. Kemudian dendam nggak jelas, nggak bisa begitu, nggak bisa. Kalau kita bilang demokrasi ya demokrasi. Kalau 5 tahun pemilu, 5 tahun pemilu. Kita juga gitu, kalau kita kuasa 5 tahun pemilu. Jadi nggak boleh mereka itu bersekongkol untuk menunda pemilu. Kalau pemilu ditunda kita mau apain nih? Lawan, lawan, lawan. Ya, kalau pemilu ditunda, ya saya ini sudah mewakafkan diri saya ya untuk meniru pejuang-pejuang besar di dunia ini. Ya, mati silakan mati. Asal saya berada di jalan Allah. Saya nggak peduli. Allahu Akbar. Ya, jadi kalau pemilu ini digagalkan oleh mereka, kalau digagalkan kita akan turun ke jalan. Ya, karena mereka itu melanggar konstitusi.
Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan pemilu itu setiap 5 tahun harus ada pemilu. Tidak boleh 1 menit pun ditunda. Ya, itulah teman-teman sekalian, saya harapkan kepada Yusuf Legur ya, dan teman-teman pendiri dari Brownies ini, kembangkan ini di seluruh Indonesia. Ya, bagaimana menjelaskan orang tentang sosok Anies, ya baik sebagai personal maupun sebagai ide-ide dan jejak-jejak record dia. Yang kedua, bagaimana fungsi daripada Brownies ini mempererat silaturahmi ya dari faksi-faksi yang terutama ada partainya. Karena itu ada partai Umat, ada partai Nasdem, partai PKS, ada ini nggak boleh pecah hanya gara-gara nanti masing-masing mau pilkada atau caleg dan lain-lain. Ya, teman-teman Brownies harus bisa membangun silaturahminya. Ya. Yang ketiga adalah kalau Anies berkuasa, kita jangan langsung kita itu pengen A, pengen B dulu, tapi yang paling penting buat saya adalah idenya dulu. Ini harus dijalankan. Contoh, kasih tanah untuk semua orang miskin. Makanya Anies harus membuat Kementerian Agraria BPN dirubah jadi Kementerian Land Reform, reformasi agraria. Nah, itu misalkan. Yang kedua, Anies harus mengganti Kementerian Tenaga Kerja menjadi Kementerian Perburuhan. Kenapa penting itu temanya? Karena sekarang buruh ini dengan Undang-Undang Omnibus Law dihancurkan. Nah, kita ganti jadi Kementerian Perburuhan. Jadi kementerian yang mengurus buruh. Itu 2 contoh saja, kalau kita bisa land reform sama buruh dikasih kaya melalui gaji yang bagus, insya Allah bangsa Indonesia 5-10 tahun akan menjadi rakyat yang makmur, kaya, dan adil merata di bawah Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.